Definisi instrumen non-zakat. Instrumen non-zakat dalam konteks keuangan negara adalah sumber pendapatan yang tidak berasal dari zakat, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sumber ini dapat mencakup berbagai bentuk pendapatan seperti pajak, retribusi, pinjaman maupun dividen dari BUMN, pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, dan pendapatan negara bukan pajak. Peran instrumen non-zakat. Instrumen non-zakat sangat penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal negara. Ketergantungan hanya pada satu sumber seperti zakat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembiayaan, terutama ketika kebutuhan pengeluaran negara semakin membengkak atau meningkat. Oleh karena itu, instrumen non-zakat memberikan fleksibilitas dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berbagai program pembangunan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi di suatu negara. Sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis instrumen non-zakat. Di sini, jenis-jenis instrumen zakat yang pertama ada yang namanya pajak. Pajak seperti yang kita ketahui merupakan kewajiban yang wajib dibayar dari warga negara kepada pemerintahan, yang merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Adapun jenis-jenis pajak meliputi yang pertama ada pajak penghasilan atau sering disingkat dengan PPH, yang kedua ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya pajak bumi dan bangunan atau sering disingkat dengan PBB. Selanjutnya yaitu mengenai retribusi. Retribusi merupakan pemungutan yang dikenakan oleh pemerintahan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas yang disediakan. Contoh retribusi antara lain yaitu seperti parkiran, retribusi pasar, retribusi penggunaan fasilitas umum lainnya. Meskipun bukan sumber utama, retribusi tetap berkontribusi dalam menambah pendapatan pemerintahan daerah. Yang kedua dari jenis-jenis instrumen non-zakat ada yang namanya pendapatan dari sumber daya alam. Pendapatan sumber daya alam seperti ada minyak, gas, batu bara, hasil tambang lainnya, maupun merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Negara menerima pendapatan dari SDA atau sumber daya alam melalui royalita, dividen, dan pembagian hasil dari perusahaan-perusahaan yang mengelola SDA atau sumber daya alam. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, khususnya di sektor energi dan infrastruktur. Yang ketiga ada yang namanya keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Saya ulang sekali lagi ya, BUMN. BUMN sendiri di sini kita familiar ya, yaitu badan usaha milik negara yang beroperasi di berbagai sektor strategis. Keuntungan dari BUMN sendiri seperti ada yang namanya Pertamina, PLN, Telkom, kemudian disetorkan ke kas negara dalam bentuk dividen yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Baik, materi selanjutnya adalah peran instrumen non-zakat dalam mendukung pengeluaran negara. Instrumen non-zakat memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Dalam konteks keuangan modern, ketergantungan semata pada zakat sebagai sumber pembiayaan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan negara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, keberadaan instrumen non-zakat
memungkinkan negara untuk melakukan pengeluaran besar dalam berbagai sektor. Seperti yang pertama pada infrastruktur, di mana di sini ada pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial, di mana program bantuan sosial, subsidi, dan asuransi kesehatan untuk masyarakat. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, di mana pengeluaran ini digunakan untuk anggaran pertahanan dan keamanan negara.